Dok, untuk orang yang aktif secara seksual, kemudian berganti pasangan, berapa kali kita perlu tes HIV, dok? Begini, di awal ketika masuk itu tidak ada gejala. Dia seperti penyakit flu biasa juga enggak. Kadang-kadang sama sekali tidak gejala apa-apa, sangat tergantung pada daya tahan tubuhnya. Baru setelah 6 bulan, kita sebut itu sebagai window fase atau fase jendela. Nah, baru setelah itu mulailah yang namanya darah terdeteksi. Ya. Sebelum itu sama sekali tidak terdeteksi. Padahal virus itu sudah berkembang di dalam tubuh kita, si wanita atau si pria itu. Oleh karena itu pemeriksaan HIV/AIDS sejak melakukan hubungan seks ya itu adalah biasanya dilakukan 3 bulan. Karena 3 bulan kadang-kadang juga udah ada yang sudah positif kalau daya tahan tubuhnya rendah, atau 6 bulan. Jadi pemeriksaannya 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan itu minimal dilakukan pemeriksaan sejak hubungan seks yang terakhir. Jadi misalnya kamu melakukan hubungan seks, periksa 6 bulan lagi. Tapi setelah itu 3 bulan kemudian kamu hubungan seks lagi, itu juga harus diperiksa lagi. Ya, jadi tergantung daripada jumlah hubungan seksnya. Dan dia dengan siapa, karena dikatakan dengan berganti-ganti. Apalagi itu dengan berganti-ganti pasangan. Setiap pasangan yang baru ya harus melakukan check up lagi. Setiap pasangan yang baru, tapi itu jaraknya 3 sampai 6 bulan ya. Dan kalau dikonfirm itu positif, biasanya juga kita akan langsung konsult ya dengan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yang biasanya hanya tes yang biasa saja, stick test biasanya ya. Kemudian kita akan periksa yang canggih untuk mereka-mereka yang positif. Karena bagaimanapun juga yang namanya HIV/AIDS 6 bulan pertama sama sekali tidak memberikan gejala baik pada tubuh maupun pada darah. Begitu ketahuannya setelah lewat dari 6 bulan atau Ya, setelah 6 bulan baru tuh kalau mulai itu pun biasanya sampai 10 tahun nggak ada, tapi di darah sudah ada. Jadi pemeriksaan darah itulah yang menentukan seseorang itu terkena HIV/AIDS. Dan biasanya kalau sudah kena, meskipun si orang tersebut sehat-sehat saja, tetap diberikan pengobatan antivirus. Terus nanti kemudian berapa tahun dia baru kena AIDS-nya gitu ya? Ya, beberapa tahun kemudian. Tapi di Indonesia sendiri biasanya bertahan sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun yang kita tahu kalau mereka meminum obat rutin. Apakah bisa sembuh? Sama sekali tidak bisa sembuh. Ya, karena virus HIV/AIDS itu tetap ada di dalam tubuh. Ya, selama obatnya diminum, dia akan rendah ya kadar CD4-nya. Tetapi kalau dia tidak minum obatnya, CD4-nya naik, menunjukkan bahwa kondisi si pasiennya itu kondisinya juga kalau tidak menurun. Ya, CD4 yang rendah itu menunjukkan dia limfositnya itu rendah, berarti virus HIV-nya lebih banyak, berarti dia menurun. Kalau CD4-nya juga tinggi karena dikasih obat-obatan, ya artinya dia itu virusnya hanya sedikit di dalam tubuhnya. Jadi sahabat Sonora, begitu mengerikannya ya kalau udah bicara soal penyakit kelamin. Dok, apakah selain kondom perlu ada suntikan khususnya yang diberikan rutin untuk mencegah penyakit pada kelamin itu, dok? Penyakit kelamin hanya bisa dicegah dengan tidak melakukan hubungan seks ya. Untuk HIV/AIDS sendiri, kondom sendiri ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan hanyalah sekitar 70% saja. Karena apa? Karena seringkali selain penularan HIV/AIDS itu juga melalui cairan di alat kelamin, bisa juga melalui ciuman di mulut. Karena pada saat hubungan seks mungkin ada proses ciuman di mulut, ataupun misalnya ada gigitan dan sebagainya. Jadi perlindungannya hanya 70% saja. Nah, suntikan-suntikan yang bisa diberikan untuk pencegahan virus-virus yang ditularkan melalui hubungan seks, termasuk HPV, itu bisa berupa HPV 16-18 untuk kanker serviks. Nah, itu bisa ya, karena HPV 16 dan 18 pun kita sudah masukkan juga sebagai sexual transmitted diseases, artinya penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.